Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, salah satunya dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal yang kedua ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jangan menghakimi. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada seorang anak kecil yang sedang membawa 2 buah jambu di tangannya. Lalu ketika sampai di rumah, si ibu meminta salah satu dari jambu yang dimiliki oleh si anak tersebut. Ketika mendengar ibunya meminta salah satu jambu tersebut, lalu si anak langsung menggigit kedua jambu ini. Yang pertama langsung dia gigit, lalu dia gigit lagi yang satu lagi. Si ibunya pun cemberut dan berpikir dalam hatinya, kok pelit amat si anakku ini. Lalu tidak lama kemudian, beberapa detik kemudian, si anak mengatakan, "Mah, ini saja untuk mama, ini yang manis, yang ini agak gak enak atau kurang manis, ini yang lebih enak." Dikasih sama ibunya yang terbaik. Si ibu yang tadinya sudah berprasangka, menghakimi dalam hatinya, yang berkata bahwa si anak begitu pelit sehingga langsung menggigit dua-duanya supaya gak diminta. Ternyata si anak melakukan hal tersebut untuk memberikan yang terbaik kepada ibunya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita juga dijelaskan oleh Paulus bagaimana dia menerangkan kepada kita untuk dapat memahami bagaimana manusia yang suka menghakimi. Dan Paulus mengingatkan kepada mereka dengan berkata, hai manusia merujuk kepada banyak orang, tidak hanya sekedar kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu, tapi secara global keseluruhan. Karena itu, hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, orang yang suka menghakimi orang lain, dikatakan oleh Paulus dalam nats ini, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Bagaimana ketika orang merasa dirinya lebih sehingga dengan mudah menghakimi orang lain. Di kitab Matius, Markus dan Lukas juga ada berkata terkait hal menghakimi. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu tetapi balok di matamu sendiri tidak engkau lihat? Kebanyakan orang selalu melihat hal yang aneh, yang jelek dari orang lain, padahal dalam dirinya sendiri dia tidak melihatnya. Saya ingat ada satu lagi ilustrasi bagaimana sebuah keluarga yang selalu melihat tetangganya yang mencuci baju, dan si istri melihat dari kaca jendela rumahnya, berkata kepada suami, lihatlah mereka mencuci baju yang putih tapi selalu ada kekuning-kuningan, tidak bersih. Berkali-kali si istri selalu menilai ketika keluarga tersebut melihat melakukan cuci baju dan dijemur karena mereka bertetangga, dan sampai suatu ketika suami bilang jangan menghakimi orang lain katanya, dan dia terus mengomentari dengan hal yang seperti yang awal saya katakan tadi. Terakhir pagi-pagi suaminya bangun, lalu suaminya membersihkan atau melap kaca jendela mereka, dan ketika si istri bangun dia berkata kepada suaminya, baru kali ini baju tetangga yang warna putih ini bersih. Gitu dong, mereka baru bisa cuci dengan bersih, padahal kaca rumah mereka lah yang kotor dan sudah dibersihkan oleh suami. Ketika kita melihat dari perspektif kita yang mengatakan kita lebih benar, padahal kita salah. Itu mengingatkan Paulus bahwa kita tidak lepas dari rasa salah. Dan yang berikutnya, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, dan karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama, merasa dirinya benar
melihat baju orang lain kotor, padahal jendela rumahnya lah yang perlu dibersihkan, sehingga melihat dengan bersih baju putih dari tetangganya. Karena itu ibu bapak saudara, kiranya firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk jangan menghakimi sedapat-dapatnya. Kalau itu ada dalam diri kita hendak menghakimi orang lain, mari kita belajar yuk, jangan dengan mudah menghakimi orang lain, supaya kita juga tidak turut dihukum dan tidak turut bersalah di dalamnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku firman Tuhan dengan belajar tidak mudah untuk menghakimi dan dengan mudah pula menjudge orang lain terkait segala sesuatu. Nah itu Tuhan, mampukan kami untuk belajar tidak menghakimi mulai hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.